teori yang disampaikan oleh Pak Tung Desemaringin. Kemarin kan kita bicara mengenai closing rate. Nah, closing rate itu gimana caranya supaya closing rate itu meningkat. Closing rate kemarin ya, kalau misalnya kita menawarkan ke 100 orang, 5 yang deal, akhirnya donasi, berarti closing rate kita 5%. Kalau misalnya kita presentasi atau jualan kepada 100 orang, yang closing itu adalah 7, maka closing rate kita 7%. Nah, setiap tim, setiap individu tentu closing rate-nya beda-beda. Nah, silakan dilihat, oh aku itu kalau menawarkan ke 100 orang, 1 yang deal, berarti closing rate saya 1. Kalau misalnya KPI saya harus closing 2, berarti berapa orang yang kita 200 gitu. Waduh, banyak banget ya. Kalau begitu closing rate-nya ditingkatkan. Nah, closing rate akan meningkat dipengaruhi oleh 4 hal. Nah, tapi sebelum masuk ke 4 faktor yang mempengaruhi closing rate, kita lihat dulu apa yang disampaikan Pak Tung Desemaringin. Ini teori penjualan, salah satunya adalah ini. Satu, maksud saya ini adalah effort untuk akhirnya kita bisa meyakinkan calon donatur untuk berdonasi. Namanya sales magic. Sales magic. Pertama, tahap pertama yang kita harus lakukan yaitu membangun kepercayaan. Kepercayaan itu, kalau kepercayaan terhadap company kita berarti rumah yatim, maka itu tugas dari perusahaan untuk melakukan branding, membangun reputasi. Oh, rumah yatim. Oh, rumah yatim. Kita diasosiasikan baik, diasosiasikan jujur, diasosiasikan amanah, kemudian mudah ditemukan. Nah, itu namanya branding, yang akhirnya menimbulkan trust, gitu ya. Trust dibangun, trust terhadap company, itu satu. Yang kedua, trust terhadap produk, program. Nah, program itu mulai dari ya zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf, itu adalah produk. Trust terhadap, oh kalau wakaf di rumah yatim oke, produknya oke, dan seterusnya. Nah, itu trust dulu. Kalau misalnya saya jualan apa nih? Ini poin, namanya pointer. Nah, oh Logitech, oke, saya percaya itu produk itu memang berfungsi dengan baik, awet dan seterusnya. Trust terhadap produk. Bayangkan misalnya kita produk baru, bahkan orang belum ada yang kenal, kita menawarkan, kira-kira taruh pembeli langsung trust nggak? Nggak. Trust itu ada 3, terhadap company, terhadap produk, dan yang terakhir terhadap siapa? Terakhir kita, ya kita yang jualan, kita yang menawarkan, kita yang ketemu dengan calon donatur. Penampilan, cara bicara, ditanya A jawabnya A. Ada orang ditanya A ngeles jawabnya C gitu kan. Nggak dipercaya nanti. Penampilan wangi, rapi misalnya, kemudian bertuturnya juga lancar, enak, kemudian sopan, ramah. Kita dikenal, maksudnya kita sebagai seorang tenaga penjual, konsultan atau apapun namanya, itu harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya dari penampilan, dari cara bicara, kemudian sikap, akhirnya kita bisa dipercaya. Bayangkan kalau misalnya kita jualan perhiasan gitu ya. Makanya orang jualan perhiasan di mall-mall itu kan pakai jas rapi, ganteng, bersih gitu. Saya tahu orang visual, VAK itu visual, auditory, kinestetik. Kalau saya ketemu dengan calon donatur visual, saya harus bicara dengan gaya visual. Kalau saya ketemu calon donatur itu adalah orang auditori, ya saya harus bicara dengan cara auditori. Nah, biar penasaran. Teh Febri besok yang ngajarkan ya. Kemudian kalau kita ketemu dengan orang kinestetik, kita harus bicara dengan gaya kinestetik. Itu yang akan membuat kita dipercaya. Gitu ya. Orang visual itu untuk poin. Begini Pak, faktanya ada 3. Nah 3 ini 1, 2, 3. Nah gambarnya seperti ini. Itu nanti kalau orang visual. Kalau orang auditori atau misalnya orang visual ya, visual dulu. Bayangkan kalau investasi Bapak ini, bayangkan. Jadi bayangkan itu kalau dengan orang visual. Nah itu untuk akhirnya kita bisa dipercaya, supaya kita gampang akrab dengan lawan bicara,
bisa dipercaya dengan cara kita mengetahui aspek visual, auditori, kinestetik, gitu ya. Kalau Pak Habibie itu auditori, Pak SBY kinestetik, suaranya dalam, rendah, saya prihatin dan Tuhan tidak suka. Itu kinestetik gitu ya. Pak Prabowo, gitu ya, itu visual. Ya, orang ngomongnya cepat, kemudian cenderung memalingkan muka, ya telinganya agak maju ke depan, itu orang-orang auditori. Gitu. Oke ya, teman-teman, itu rangkaian untuk membangun trust, mulai dari penampilan, sikap, cara bicara, persiapan, bahkan persiapan. Bayangkan kita mau presentasi, waduh udah spidolnya ketinggalan, spidolnya nggak nyala, kemudian sebentar brosurnya hilang, bubar ya, trustnya hilang, nggak jadi ke tahap 2. Nah tahap 2 ini baik kepada calon donatur ataupun donatur yang perlu kita recovery atau donatur yang kita mau upselling, cross selling. Teknik ini digunakan creating need. Creating need itu kemarin saya contohkan ya, saya ulangi lagi. Saya kemarin jualan produk suplemen. Produk suplemen yang fungsinya misalnya untuk memperbaiki aliran darah. Loh, saya sehat-sehat saja, emang darah saya nggak lancar. Tiba-tiba, Pak, ini produk pengencer darah. Nah, dia belum ada kebutuhan, nggak tahu bahwa darahnya ada masalah. Maka kita harus creating need. Creating need itu bahwa Bapak memerlukan produk ini. Saya sekarang tanya ya Bapak, Pak boleh kita ngobrol. Jadi kalau sekarang Bapak sempat olahraga seminggu berapa kali? Gak sempat Mas Joko. Aku pagi jam 4 berangkat, jam 10 pulang, jam 4 berangkat, 10 pulang. Olahraganya kapan? Weekend nemenin keluarga, gak olahraga. Gitu ya. Berarti dari situ sudah ada kebutuhan, dia pasti darahnya gak lancar. Kalau makan gimana Pak? Dibawain istri, masak dari rumah? Enggak, saya kan meeting di luar ya makan sekenanya. Sayuran gak suka saya makan sayuran itu jadi mual gitu misalnya. Udah gak olahraga, gak makan sayur, darahnya kental. Ini darah kental yang kedua. Kapan terakhir Bapak kesemutan? Aku tiap pagi kesemutan. Udah, darah kental ketiga. Ini creating need ya. Kemudian kalau sempat olahraga gitu, iya saya jalan ke masjid sebentar itu ngos-ngosan. Kebetulan rumah ke masjid saya kan agak nanjak dikit. Saya ngos-ngosan loh Mas Joko. Darah kental. Udah ini udah dapat darah kental udah 4. Berarti dia memerlukan pengencer darah, itu creating need. Nah, zakat, infak, sedekah. Kemarin Pak Nuk juga di pembukaan juga sudah menyampaikan, hidup di dunia sementara kita harus tabung buat akhirat. Ya, satu hari di akhirat sama dengan 10.000 berapa tahun? Ya 1.000 tahun di dunia. Artinya bekalnya apa? Nah, kalau makan itu setiap hari karena kita membutuhkan makan. Kalau nggak makan lapar, dipaksakan lama-lama kita kurang energi, kurang kalori, meninggal. Nah, creating need untuk zakat, infak, sedekah harus dilakukan dengan cara seperti itu, bahwa sedekah, infak, zakat itu seperti kebutuhan sehari-hari. Kita nggak sedekah, ya kayak makan. Kita nggak makan, lapar, mati gitu ya. Kita nggak sedekah, ya. Nah, lo orang jualan asuransi aja bisa loh. Jualan asuransi kan manfaatnya suatu saat. Kalau Bapak kecelakaan, amit-amit nih, Bapak akan mendapatkan manfaat. Belum kejadian kita sudah bisa jualan premi. Kalau nanti Bapak sakit di cover 1 miliar, itu kan nggak kejadian, tapi asuransi itu bisa dijual. Nah kalau janji, bukan janji ya, ini kan itu janji yang terjadi di dunia. Atau misalnya saya tadi jualan suplemen. Loh, kalau Bapak konsumsi nggak konsumsi sama nih, kondisinya baik-baik saja. Tapi kalau Bapak konsumsi, kita mencegah supaya tidak terkena jantung dan stroke. Apa itu dijamin? Jadi kita berupaya untuk tidak terkena jantung dan stroke. Lah, jualan produk suplemen, kondisi sehat, diminta keluar uang 1.700.000, 2 juta, itu saja bisa dijual. Nah, bagaimana kita creating need bahwa zakat, infak, sedekah ini menjadi kebutuhan. Itu tahapan
Dua. Jadi bagaimana kita membuat skrip, membuat verbal, membuat narasi bahwa zakat, infak, sedekah, wakaf itu adalah kebutuhan. Dibandingkan uang itu misalnya digunakan untuk, kan ada orang ya kalau misalnya makan traktir temennya berempat habis 2 juta gitu. Ada loh ini orang-orang seperti itu makan. Kalau misalnya kita lihat ya orang-orang yang itu. Nah bayangkan kalau itu digunakan untuk ini. Nah kita creating need itu, creating need. Akhirnya kita memberikan solusi. Oh berarti saya harus zakat ya. Berarti saya harus sedekah ya. Berarti saya harus wakaf ya. Berarti saya harus infak ya. Nah kita menawarkan solusi. Nah kita di rumah zakat, di rumah yatim ada pilihan-pilihan. Bapak mau zakat seperti ini, bla bla bla. Itu kita memberikan solusi atas need yang tadi sudah kita create. Nah solusi itu kita berikan, pada akhirnya wah gitu ya, bisa menggunakan aplikasi enggak? Ini give solution, handling objection, keberatan misalnya. Wah gitu ya, harus datang ke kantor misalnya. Jadi jualan itu ujung-ujungnya adalah keberatan sebelum membeli. Pernah dengar teori no, now, dan no. Jadi orang kita tawari, oh no, no itu artinya enggak, no saya enggak perlu itu. Akhirnya kita edukasi, kita konsultasi, kita memberikan edukasi, penjelasan, presentasi, akhirnya dia no, tahu. Sekarang no, no itu artinya tahu. Oh itu tanda-tanda orang dari no sudah no. Akhirnya oke, saya beli now, now itu actionnya. Jadi no sampai now. Nah itu tugas kita sebagai konsultan, tugas kita sebagai pemasar, dari no ke no ya, biar bisa urutannya begitu. Nah tadi dari percaya akhirnya oh iya saya kalau begitu berarti saya membutuhkan zakat, infak, sedekah sebagaimana saya membutuhkan makan minum sebagai kegiatan sehari-hari. Kemudian rumah yatim punya solusi apa? Kita datang bawa solusi. Kemudian pada hari, oh kok mahal, misalnya saya tadi jualan suplemen, oh kok mahal gitu. Wah ini juga di luaran harganya nggak segitu, desainnya kok jelek banget ya, gitu misalnya. Itu keberatan. Maka tugas terakhir, makanya di sini saya tulis, kadang saya tulis handling objection, kadang saya tulis close the sale. Close the sale itu ketika kita sudah berhasil mengatasi keberatan, maka itu namanya close the sale. Nah.